Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Talita Salsabila dari 10 TJKT 1. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab 9 mengenai managing files pada Linux ya teman-teman, yang berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administrator. Oke teman-teman, pada video kali ini tuh ada 10 pembahasan ya. Yang pertama yaitu ada struktur direktori pada Linux, yang kedua navigasi path, yang ketiga absolute phase relative path, yang keempat spesialis karakter, yang kelima membuat file dengan touch, yang keenam perintah ls advance, yang ketujuh membuat direktori dengan mkdir, yang kedelapan perintah cp, yang kesembilan perintah mv, dan yang terakhir yaitu perintah rm ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu struktur direktori pada Linux ya teman-teman. Nah, pada pembahasan yang pertama ini kita akan membahas atau mempelajari tentang direktori pada Linux atau yang sering digunakan pada Linux ya teman-teman. Nah, sebelum kita belajar jauh, kita itu harus mengetahui terlebih dahulu direktori-direktori atau file-file yang ada pada Linux ya teman-teman. Nah, saya memiliki gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah struktur direktori pada Linux ya, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada tanda slash atau root ya, teman-teman. Biasanya saya menyebutnya root. Nah, jadi root ini memiliki hak akses user yang paling tinggi ya, teman-teman, dimana dia itu bisa menjangkau atau melakukan apapun pada direktori di bawahnya ya, teman-teman. Nah, diibaratkan bahwa root itu adalah sebagai rajanya dan ada beberapa pasukannya seperti ini. Jadi dia itu bisa mengakses semuanya yang ada pada di bawah ini ya teman-teman. Nah, di sini tidak ada direktori paling tinggi lagi selain root ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman itu nggak usah bingung mengenai bin, sbin, lib, var atau yang lain. Pada direktori Linux, struktur direktori Linux itu kita pada pemula atau basic itu hanya perlu mengetahui yang namanya home, USR atau user, terus ada lagi yang namanya etc, tapi di sini tidak ada ya teman-teman. Nah, USR ini merupakan file ataupun direktori yang digunakan untuk menyimpan instalasi aplikasi ya teman-teman. Jadi jika teman-teman menginstal aplikasi itu maka akan ditaruh pada USR ya teman-teman. Jika pada program Windows itu sama saja dengan program file ya teman-teman, tetapi jika pada Linux yaitu user atau USR ya teman-teman. Nah, lalu ada home. Apa sih home itu? Jadi home sendiri ini merupakan home directory pada setiap user ya teman-teman yang ada pada Linux desktop itu memiliki home directory yang sama. Jadi ketika kita masuk ke home directory maka akan memunculkan setiap user yang ada ya teman-teman yang ada pada Linux. Nah teman-teman, etc sendiri itu digunakan untuk menyimpan sebuah konfigurasi pada server ya teman-teman, dimana jika teman-teman mengkonfigurasi server teman-teman maka akan sering menggunakan etc ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa login ke Debian servernya, lalu teman-teman activities, lalu teman-teman bisa cari yaitu files. Nah, seperti ini ya teman-teman, lalu teman-teman klik. Nah, di sini secara default itu teman-teman langsung diarahkan ke home ya teman-teman. Nah, di sini untuk melihat semua user yang ada pada home directory atau directory home, teman-teman bisa langsung klik yang other location di bawah ini. Lalu teman-teman pilih yang Debian ini ya teman-teman, atau yang ada tanda slashnya ini. Nah, di sini banyak sekali directory atau file-file penting ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat directory atau file home ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini terdapat user Salsabila ya teman-teman, dimana jika teman-teman membuat sebuah user baru di sini pasti akan tampak ya teman-teman user yang kalian buat. Tetapi karena saya hanya membuat satu user, maka ini adalah user saya yaitu Salsabila. Lalu di sini teman-teman bisa mengecek yang namanya parent directory ya teman-teman. Di sini teman-teman klik yang titik 3 ini, lalu properties. Nah, bisa teman-teman lihat di sini belum ada parent directory-nya ya teman-teman, karena saya belum masuk ke directory manapun. Sekarang saya akan coba masuk ke directory home ya teman-teman.
Ini adalah Salsabila ya teman-teman. Lalu di sini kita titik 3, lalu properties. Nah, di sini untuk parent foldernya yaitu slash ya teman-teman. Pak, kenapa home-nya itu tidak terlihat? Karena home bukan parent folder saya sekarang. Karena sekarang saya ada pada directory home, sedangkan ini hanya memperlihatkan parent folder atau folder yang ada di atas saya ya teman-teman. Nah, untuk melihat home pada parent directory, teman-teman bisa masuk terlebih dahulu ke home-nya. Nah, di sini teman-teman bisa klik D3. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa parent folder di atas Salsabila itu terdapat home ya teman-teman, karena sekarang saya berada di home. Mungkin akan menamai atau akan tampak /home/Salsabila ya teman-teman. Materi pada pembahasan yang pertama hanya itu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu navigasi path. Nah, pada navigasi path kali ini kita akan mempelajari basic command atau perintah pada Linux yang digunakan di CLI ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 navigating path, yaitu yang pertama cd to change directory, yang kedua pwd to see current directory, dan yang ketiga ada ls to see what is incident directory. Nah, sekarang apa sih yang dimaksudkan dengan perintah cd? Jadi, jika teman-teman sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke sebuah directory, teman-teman bisa menggunakan cd. Nah, pada file biasa itu teman-teman jika ingin masuk ke directory manapun, teman-teman bisa klik di mana kita ingin masuk. Misal nih kita pengen masuknya ke home ya, teman-teman bisa langsung saja klik di home. Sedangkan pada CLI itu harus menggunakan cd. Jadi jika kita ingin masuk ke home, maka teman-teman bisa memasukkan perintah yaitu cd/home atau cd home, seperti itu ya teman-teman. Lalu yang kedua ada pwd to see current directory. Apa sih pwd itu? Jadi pwd digunakan untuk melihat file directory yang sekarang. Misal nih teman-teman masuk dalam cd home, lalu teman-teman meninggalkan Linux itu selama beberapa menit atau beberapa jam. Nah, pada saat teman-teman ingin membuka Linuxnya kembali, teman-teman ingin mengecek keberadaannya, teman-teman bisa memasukkan perintah pwd. Jika teman-teman memasukkan perintah pwd, nanti dengan sendirinya itu akan memperlihatkan keberadaan kita yang sekarang ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada ls to see what is incident directory ya teman-teman. ls sendiri itu digunakan untuk melihat isi dari setiap directory ya teman-teman, dimana kita bisa melihat file-file yang ada pada directory. Jika teman-teman ingin melihat file yang ada pada directory, teman-teman bisa melakukan perintah ls dan nanti akan memunculkan file ataupun directory yang teman-teman punya atau teman-teman buat, yaitu seperti misal ls/home. Nah, nanti akan memunculkan file yang ada pada home ya teman-teman. Di sini kita langsung saja mulai prakteknya. Nah, di sini teman-teman bisa buka aplikasi VirtualBox-nya, lalu di running Debian-nya, lalu teman-teman bisa buka file dan terminal ya teman-teman atau CLI. Nah, sedangkan pada file itu kita secara default itu langsung diarahkan ke home ya teman-teman. Sama seperti pada CLI itu langsung diarahkan kepada home, ditandai dengan adanya tanda lengkung ini ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke dalam root ya teman-teman. Kita akan coba pada file biasa. Jika pada file biasa, teman-teman bisa klik other location, terus pencet yang ini ya teman-teman, atau klik yang tanda slash seperti ini. Nah, di sini saya sudah masuk ke root ya teman-teman. Jika pada CLI, teman-teman di sini harus memasukkan perintah su lalu enter. Kita memasukkan password pada saat proses instalasi ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sudah berada di root ya teman-teman. Nah, gimana sih cara untuk masuk ke home directory-nya pada root? Jika pada file biasa itu teman-teman cari di sini root. Di sini teman-teman bisa klik. Lalu di sini teman-teman memasukkan password pada saat proses instalasi ya teman-teman. Kita masukkan. Lalu kita authentic. Nah, di sini bisa teman-teman lihat saya sudah masuk ke dalam root ya teman-teman, home directory root. Bisa dilihat ini foldernya itu kosong ya teman-teman atau empty. Nah, pada CLI jika ingin masuk ke home directory-nya root, teman-teman bisa memasukkan perintah cd
slash, slash root ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini saya sudah masuk ya teman-teman. Saya akan cek terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sudah masuk ke home directory pada root ya teman-teman. Sekarang kita juga bisa menggunakan ls untuk mengecek sebuah directory ya teman-teman atau file. Nah, bisa teman-teman lihat di file biasa itu di sini empty ya teman-teman, kosong. Nah, kita akan coba cek di CLI ini ya teman-teman dengan perintah ls. Lalu kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini jika teman-teman ls itu mereka tidak mengeluarkan file apapun karena saya belum membuat file apapun, dan bisa dibuktikan bahwa di file biasa itu empty atau kosong ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke directory home ya teman-teman, yaitu dengan perintah cd home. Lalu kita enter. Lalu di sini kita pwd terlebih dahulu. Nah, di sini sudah teman-teman lihat bahwasanya saya sudah berada di home ya teman-teman. Lalu di sini saya akan mencoba ls. Apakah di sini ada sebuah directory atau file? Nah, benar saja di sini ada file Salsabila ya teman-teman. Itu user saya Salsabila. Kita akan coba pada file biasa, yaitu kita masuk ke home. Folder location, mohon maaf di sini. Kita masuk ke home. Nah, di sini ada ya teman-teman Salsabila, itu sama pada CLI. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke root ya teman-teman. Jadi root dan home directory root itu berbeda. Nah, di sini saya akan coba masuk ke root, yaitu dengan perintah cd slash ya teman-teman. Lalu di sini kita enter. Lalu di sini saya akan mengecek file atau directory yang ada. Kita ls. Nah, bisa teman-teman lihat jika kita ls itu terdapat banyak sekali file ya teman-teman, seperti bin, etc, seperti itu ya teman-teman. Sama juga pada file biasa ini juga terdapat bin, bot, dev, etc, home, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba. Dan mohon maaf. Nah, ini ada run ya teman-teman. Di sini saya akan klik. Nah, di sini saya sudah ada beberapa file ya teman-teman, berarti saya berada pada file run atau directory run. Nah, jika teman-teman ingin masuk ke run seperti pada file biasa, itu pada CLI teman-teman bisa memasukkan perintah cd slash run. Lalu teman-teman enter. Lalu di sini teman-teman bisa cek pwd untuk enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sedang berada di run ya teman-teman. Nah, kita akan coba untuk mengecek file, yaitu dengan perintah ls. Nah, di sini bisa teman-teman lihat filenya itu sama ya teman-teman, direktorinya sama pada file biasa. Mungkin hanya itu saja untuk materi yang kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu absolute versus relative path ya teman-teman. Nah, di sini absolute dan relatif. Absolute path adalah perintah yang digunakan untuk memasukkan nama direktori dengan diawali slash ya teman-teman. Sedangkan relative path tidak diawali dengan slash ya teman-teman. Di sini saya memiliki gambarnya. Nah, ini adalah slash ya teman-teman. Misal saya berada di home, tetapi saya ingin masuk ke dalam direktori bin dan lib. Tetapi kita harus mengawalinya dengan slash ya teman-teman, karena bin dan lib ini terhalang oleh user. Jadi jika saya berada di home dan saya ingin masuk ke dalam bin atau lib, saya harus menggunakan perintah yaitu cd slash bin atau enggak cd slash lib. Seperti itu ya teman-teman. Kenapa sih harus mengawalinya dengan slash ini? Karena bin dan lib itu terhalang oleh user ya teman-teman. Jadi kita membutuhkan command root untuk langsung lompat ke dalam bin dan lib terlebih dahulu tanpa masuk ke user. Berbeda jika saya sedang berada di user. Jika saya ingin masuk ke bin atau lib, itu saya tidak perlu menggunakan command root atau slash ya teman-teman. Saya hanya langsung bisa dengan menggunakan cd bin, cd, lib, seperti itu ya teman-teman, tanpa menggunakan slash ini atau command root. Jadi, jika menggunakan slash itu dinamakan absolute path, tetapi jika tidak menggunakan slash itu dinamakan relative path ya teman-teman. Kita langsung saja untuk prakteknya.
Nah, di sini teman-teman bisa buka terminalnya sama file ya, teman-teman. Nah, di sini secara default itu pasti langsung akan diarahkan ke home. Nah, pada home itu terdapat desktop, dokumen, download seperti itu ya, teman-teman. Kita akan coba cek pada CLI-nya ya, teman-teman, atau terminalnya. Nah, di sini sama ya, teman-teman, terdapat desktop, dokumen, download seperti itu ya, teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan coba untuk masuk ke root ya, teman-teman. Pada file biasa, teman-teman bisa klik yang other location, terus teman-teman pilih yang ada tanda slash ini. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam root ya, teman-teman. Kita akan coba pada CLI, yaitu dengan perintah su, lalu kita enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah berada pada root ya, teman-teman. Nah, sekarang pada CLI itu saya akan masuk ke dalam root ya, teman-teman, yaitu dengan perintah cd slash ya, teman-teman. Lalu di sini kita enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya saya sudah berada pada root ya, teman-teman. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan untuk yang pertama terlebih dahulu, yaitu absolute path ya, teman-teman. Nah, di sini pada file biasa saya akan coba masuk ke etc. Bisa teman-teman lihat di sini banyak sekali ya, teman-teman, filenya. Lalu saya akan coba untuk masuk ke Apache 2. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam Apache 2 ya, teman-teman. Jadi syarat untuk masuk ke Apache 2 itu kita harus masuk terlebih dahulu ke etc ya, teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba pada CLI dengan diawali slash ya, teman-teman, dengan perintah cd slash etc slash Apache 2. Lalu di sini teman-teman bisa enter. Lalu teman-teman di sini bisa PWD untuk mengecek keberadaan teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sedang berada pada slash etc slash Apache 2. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke root lagi ya, teman-teman, dengan perintah cd slash lalu kita enter. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk masuk ke dalam Apache 2 tanpa menggunakan slash ya, teman-teman, atau tanpa menggunakan absolute path, yaitu dengan perintah cd Apache. Apakah bisa? Nah, di sini tidak bisa ya, teman-teman, karena saya tidak berada pada etc. Nah, sekarang saya akan coba tanpa menggunakan slash ya, teman-teman, atau yang dinamakan dengan relative path. Tetapi di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke etc ya, teman-teman. Di sini cd etc. Ini saya sudah berada pada etc ya, teman-teman. Lalu kita memasukkan perintah lagi, yaitu cd Apache 2. Lalu kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sudah berada pada Apache 2 ya, teman-teman, tanpa menggunakan slash karena saya menggunakan yang namanya relative path. Sedangkan persyaratan pada relative path itu tidak boleh loncat ya, teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin masuk ke bin atau lib, maka teman-teman harus berada pada usernya terlebih dahulu. Materi pada pembahasan yang ketiga hanya itu saja ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu spesialis karakter. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas karakter spesial seperti titik, lengkung, dan juga karakter dolar ya, teman-teman. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan arti atau makna pada karakter tersebut ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa buka terminalnya ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan karakter yang pertama, yaitu tanda lengkung ini ya, teman-teman, dimana itu terdapat pada keyboard teman-teman di samping angka 1 ya, teman-teman. Tanda lengkung ini menandakan bahwa kita itu sedang berada pada home directory ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba PWD. Nah, bisa teman-teman lihat saya sedang berada pada home Salsabila ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba untuk masuk ke root ya, teman-teman, dengan perintah su. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya berada pada home slash Salsabila. Tetapi mengapa sih tanda lengkungnya itu tidak muncul? Saya akan jelaskan kembali. Jadi jika pada home directory root itu berbeda ya, dimana kita harus memasukkan perintah lagi, yaitu cd slash root. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul ya, teman-teman, tanda lengkungnya yang menandakan bahwa kita sedang berada pada root. Nah, bisa teman-teman lihat untuk home directory
root itu memiliki nama root ya teman-teman, bukan home/salsabila ya teman-teman. Lalu di sini ada karakter dolar ya teman-teman, menandakan bahwa kita itu berada pada hak user. Pada CLI-nya dimana kita itu tidak bisa mengakses penuh karena kita bukan root. Lalu ada lambang pagar ya teman-teman. Yang ketiga itu menandakan bahwa hak akses kita itu root atau hak akses paling tinggi ya teman-teman, dimana kita bisa mengakses semua direktori yang ada pada CLI. Lalu yang keempat yaitu ada karakter titik ya teman-teman, itu menandakan bahwa kita meminta file atau direktori kita yang sekarang. Misal nih, saya ls terus saya titik, berarti itu menandakan bahwa saya meminta file atau direktori saya sekarang, yaitu pada home desktop. Lalu di sini saya akan coba untuk masuk ke root ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba untuk ls titik. Maka tandanya saya meminta memperlihatkan file yang ada pada direktori yang sekarang ya teman-teman. Di sini saya bisa enter. Nah, di sini terdapat bin etc seperti itu ya teman-teman. Dimana pada direktori slash di sini. Jadi saya meminta mengeluarkan direktori itu pada direktori slash ya teman-teman di sini. Lalu di sini saya akan coba masuk ke etc ya teman-teman dengan perintah cd etc. Lalu di sini kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat saya sekarang berada di etc ya teman-teman. Lalu kita akan masuk ke tanda yang kelima, yaitu ada titik 2 seperti ini ya teman-teman. Jadi titik 2 itu melambangkan parent directory sebelumnya ya teman-teman, atau parent directory sebelum etc, dimana parent directory sebelum etc adalah slash. Nah, di sini kan saya sudah masuk ke dalam parent directory etc ya teman-teman. Saya akan ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat apache 2 ya teman-teman. Lalu saya akan clear. Nah, di sini saya akan coba untuk masuk ke apache 2 dengan perintah cd apache 2. Maaf. Lalu di sini kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat saya sekarang berada pada etc/apache 2. Bisa teman-teman lihat di sini parent sebelum apache adalah etc ya teman-teman, dimana jika saya di sini cd titik 2 berarti saya meminta parent directory sebelum apache yaitu etc. Saya akan coba enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat saya sudah kembali ke etc ya teman-teman, karena ini adalah parent directory apache 2. Nah, lalu di sini saya akan coba masuk ke apache 2 lagi ya teman-teman dengan perintah cd apache 2. Mohon maaf, apache 2. Lalu di sini enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya berada pada etc apache 2 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan meminta untuk melihat atau memperlihatkan file yang ada pada apache 2 ya teman-teman, yaitu dengan perintah ls.2. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sudah ada ya teman-teman file yang berada pada apache 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu membuat file dengan touch. Nah, pada pembahasan yang kelima ini kita akan membuat beberapa file dengan perintah touch ya teman-teman. Jadi kita akan membuat file txt atau file teks pada Linux dengan perintah touch ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa buka terminalnya dan file ya teman-teman agar kita bisa membandingkan. Nah, di sini pada CLI-nya saya akan pwd. Bisa teman-teman lihat di sini saya berada pada home/salsabila ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba ls. Nah, bisa teman-teman lihat pada CLI-nya itu terdapat desktop, dokumen, downloads, musik seperti itu ya teman-teman. Sama pada file, di sini saya berada pada home directory-nya itu terdapat desktop, dokumen, downloads, musik seperti itu ya teman-teman. Di sini untuk membuat filenya teman-teman bisa menggunakan perintah touch. Untuk namanya itu terserah teman-teman ya. Mau dinamai apa itu terserah teman-teman. Terus txt. Lalu di sini kita enter. Nah, di sini tidak terjadi apa-apa ya teman-teman. Nah, saya akan coba ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah terdapat ya teman-teman, yaitu hi1txt. Nah, kita akan coba lihat pada file. Nah, bisa teman-teman lihat di sini juga terdapat hi1txt ya teman-teman, di mana
ini tuh langsung mensinkronisasikan ya teman-teman. Saya membuat di sini dan pada file juga langsung ada ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa membuat file dengan menggunakan absolute path ya teman-teman. Yaitu saya akan membuat file tanpa masuk ke dokumen, dimana saya akan membuat file tetapi saya akan menaruhnya di dokumen tanpa saya masuk ke dokumen, yaitu dengan perintah touch dokumen slash hi2 ya teman-teman. Ini terserah teman-teman. Kalau kita enter, nah bisa teman-teman lihat di sini tidak terjadi apa-apa ya. Nah di sini teman-teman bisa cek ls dokumen, mohon maaf. Nah di sini terdapat hi2.txt ya teman-teman. Kita coba cek pada file biasa. Nah, di sini langsung tersinkronisasi ya teman-teman, ada hi2.txt ya teman-teman. Jadi saya bisa membuat file pada dokumen tanpa masuk ke dokumennya ya teman-teman, yaitu dengan menggunakan absolute path. Nah, sekarang saya akan coba buat lagi touch doku. Mohon maaf. hi3 ya teman-teman. txt. Sini kita enter. Lalu kita bisa coba ls dokumen. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat dua file, yaitu hi2.txt dan hi3.txt ya teman-teman. Nah, pada file biasa itu juga langsung tersinkronisasi ya teman-teman. Di sini langsung ada lagi, yaitu hi3.txt ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu perintah ls advance. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, perintah ls itu digunakan untuk melihat isi sebuah direktori ya teman-teman. Lalu apa bedanya dengan ls advance? ls advance itu digunakan untuk melihat isi suatu direktori yang lebih detail lagi daripada ls biasa ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa buka terminalnya ya teman-teman, atau aplikasi VirtualBox-nya, lalu teman-teman running Debian server dan buka terminal. Nah, di sini saya akan coba cek. Nah, bisa teman-teman lihat saya di sini berada pada home directory ya teman-teman, atau home/salsabila. Di sini saya akan coba ls. Ini menampilkan file yang sudah saya buat dan file defaultnya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan melakukan ls -a ya teman-teman. Apa sih ls -a itu? Jadi ls -a itu digunakan untuk melihat sebuah file atau directory yang tersembunyi ya teman-teman, atau hidden directory. Nah, di sini saya akan coba enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa file yang diawali dengan titik ya teman-teman. Itu menandakan bahwa file tersebut tersembunyi atau hidden directory ya teman-teman. Lalu di sini saya akan coba untuk ls -l. Jadi untuk ls -l itu digunakan untuk melihat secara detail sebuah direktori ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini jika teman-teman memasukkan perintah ls -l, itu di sini akan terdapat dokumen dan tanggal mengaksesnya teman-teman. Misal teman-teman membuka dokumen, nah di sini ada terakhir mengakses teman-teman ya. Ataupun jika teman-teman melakukan aktivitas itu, maka akan tertera tanggalnya, atau tanggalnya itu akan update terus ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggabungkan antara kedua komen ini ya teman-teman, yaitu dengan perintah ls -la ya teman-teman. Dimana ls -la ini digunakan untuk melihat hidden file dan juga detail dari hidden file tersebut ya teman-teman. Nah, di sini saya enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini adalah untuk tampilan atau hidden file dan juga detail dari hidden filenya ya teman-teman. Dan di sini teman-teman harus ingat, untuk hidden file atau hidden directory itu selalu diawali dengan titik ya teman-teman.
Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu membuat direktori dengan mkdir. Nah, pada video sebelumnya kita sudah pernah membuat file dengan perintah touch ya teman-teman, atau file txt. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah direktori. Karena jika dengan menggunakan perintah touch itu hanya bisa membuat file saja ya teman-teman, bukan sebuah direktori. Nah, teman-teman bisa buka terminalnya. Nah, di sini pasti kita langsung diarahkan ke home directory-nya ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat saya berada pada home/salsabila ya, teman-teman, atau saya sedang berada pada home directory. Nah, di sini saya akan coba ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat beberapa file dan ini adalah file yang saya buat kemarin yaitu dengan perintah touch. Nah, di sini saya akan contohkan cara untuk membuat sebuah direktori ya, teman-teman, yaitu dengan perintah mkdir. Untuk namanya atau untuk nama file itu terserah teman-teman ya. Di sini saya akan menggunakan jambu saja lalu enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu tidak terjadi apapun ya, teman-teman. Lalu di sini saya akan coba ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat sebuah direktori jambu ya, teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba untuk masuk ke dalam direktori jambu ini ya, teman-teman, yaitu dengan perintah cd jambu. Lalu di sini saya enter. Lalu di sini saya sudah berada pada jambu ya, teman-teman. Lalu di sini saya akan ls. Nah, bisa teman-teman lihat jika saya ls itu tidak muncul apapun ya, teman-teman, karena saya belum membuat file atau belum memasukkan file apapun pada jambu itu. Nah, di sini saya akan coba kembali. Nah, di sini saya akan membuat sebuah direktori di dalam direktori ya, teman-teman, yaitu dengan perintah mkdir. Untuk namanya itu terserah teman-teman, yaitu dir a. Lalu di sini saya enter. Lalu saya akan membuat direktori dir b di dalam dir a, yaitu dengan perintah mkdir dir a / dir b. Lalu di sini saya enter. Nah, pada direktori B saya akan memasukkan lagi yaitu direktori C dengan perintah mkdir dir a / dir b / dir c ya, teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa enter. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah direktori ya, teman-teman. Lalu saya akan coba ls lalu enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat dir a ya, teman-teman. Lalu saya di sini akan coba untuk masuk ke dir a dengan perintah cd dir a ya, teman-teman. Lalu di sini kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat saya di sini berada pada dir a ya, teman-teman. Lalu di sini saya akan coba masuk lagi ke cd dir b ya, teman-teman. Lalu kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat bahwasanya di direktori dir a itu terdapat direktori dir b ya, teman-teman. Lalu yang terakhir saya akan coba untuk masuk ke direktori C ya, teman-teman, atau dir C, yaitu dengan perintah cd dir C. Lalu kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat di dalam direktori dir b itu terdapat direktori dir C ya, teman-teman. Nah, di sini ketika teman-teman ls pada direktori dir C seperti ini, itu di sini tidak terjadi apapun ya, teman-teman, atau tidak ada file apapun karena saya tidak membuat file pada dir C. Nah, jika teman-teman ls pada dir A itu pasti akan muncul dir B ya, teman-teman. Nah, jika teman-teman ls pada dir B itu juga akan muncul dir C. Tetapi jika teman-teman ls pada dir C itu tidak muncul apapun karena saya tidak membuat direktori pada dir C ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk mengeceknya teman-teman bisa menggunakan perintah ls-l. Lalu teman-teman enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat dir A ya, teman-teman, di mana saya membuat dir A itu pada tanggal 18/10.43 ya, teman-teman. Nah, jadi untuk membedakan antara file biasa dengan direktori itu biasanya pada awalnya, teman-teman. Jika direktori itu diawali dengan huruf D, tetapi jika file biasa itu biasanya -r seperti ini ya, teman-teman.
Nah, untuk file biasa itu biasanya seperti ini ya teman-teman, hi.txt seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu perintah cp. Apa sih perintah cp? Jadi cp itu singkatan dari copy ya teman-teman. Nanti kita akan belajar menduplikasikan file ataupun direktori ya teman-teman. Teman-teman bisa buka filenya. Nah, di sini saya akan coba masuk ke halaman dokumen ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat dua file ya teman-teman, yaitu H2 dan H3. Nah, jika pada file itu, jika teman-teman ingin mengcopy, teman-teman harus mengeblank terlebih dahulu ya teman-teman, seperti ini. Terus teman-teman klik. Lalu teman-teman bisa copy. Dan teman-teman ingin menaruhnya di mana? Di sini saya akan menaruhnya di home. Lalu teman-teman klik terserah di sini. Lalu paste. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah ada ya teman-teman, hi2.txt dan hi3.txt. Nah, di sini saya akan move to transfer terlebih dahulu. Nah, sekarang teman-teman bisa buka terminalnya. Nah, di sini saya akan coba ls dokumen. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu terdapat dua teks, yaitu hi2.txt dan hi3.txt ya teman-teman. Nah, nanti dua file ini saya akan mengcopy dan akan menaruhnya pada home/salsabila ya teman-teman. Di sini gimana sih caranya? Di sini teman-teman bisa memasukkan perintah cp, lalu file yang akan teman-teman copy /hi2 txt, yaitu file yang akan teman-teman atau nama file yang akan teman-teman copy. Terus saya akan menaruhnya di mana, yaitu home/salsabila. Maaf. Sini teman-teman bisa enter. Nah, untuk gambaran perintahnya itu seperti ini ya teman-teman. Perintah cp, lalu file mana yang akan teman-teman copy, dan nama filenya, teman-teman itu nama filenya apa gitu. Lalu di sini menaruhnya itu di mana? Nah, di sini saya menggunakan titik saja ya. Titik itu menandakan bahwa saya akan menaruhnya pada home/salsabila ya teman-teman. Nah, di sini kita enter. Lalu di sini saya akan coba ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat hi2.txt dan hi3.txt ya teman-teman, di mana ini adalah file yang tadi saya copy. Nah, sekarang saya akan membuat file lagi, yaitu dengan perintah touch dokumen /hi4 ya teman-teman, txt. Lalu di sini bisa enter. Lalu saya akan coba ls dokumen. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat 3 file ya teman-teman, yaitu hi2.txt, hi3.txt, dan hi4.txt yang baru saja kita buat. Nah, di sini saya akan memindahkan atau mencoba untuk memindahkan dua file ini ke desktop ya teman-teman, yaitu dengan perintah cp bintang terus titik txt ya teman-teman. Teman-teman bisa seperti tadi, seperti perintah ini, tetapi karena saya ingin lebih cepat maka seperti ini ya teman-teman. Lalu desktop. Lalu di sini teman-teman bisa enter. Nah, di sini saya akan coba ls desktop. Lalu bisa enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat terdapat 3 file ya teman-teman, di mana ini adalah file yang saya buat dan terdapat di desktop. Lalu ini adalah file yang tadi saya copy ya teman-teman untuk taruh di desktop. Kenapa sih hi4-nya itu tidak ada? Karena hi4 itu tidak tercopy ya teman-teman, karena dia hanya ada di dokumen. Sedangkan hi2 dan hi3 itu sudah saya copy, jadi dia bisa masuk ke desktop. Lalu bagaimana caranya untuk mengcopy direktori? Nah, di sini saya akan coba ls dir ya teman-teman. Dir a. Nah, bisa teman-teman lihat pada dir a itu terdapat dir b ya teman-teman. Nah, cara untuk mengcopy direktori itu teman-teman bisa menggunakan cp. Lalu jika pada direktori itu harus ada -r ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa memasukkan file mana yang akan di-copy. Dir B.
Lalu teman-teman akan meletakkannya di mana? Di sini saya akan meletakkannya di home/salsabila ya teman-teman, mohon maaf. Lalu di sini enter dan saya akan coba ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat dir B dan juga dir A ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ke-9, yaitu perintah MV. Apa sih MV itu? Jadi MV itu bisa digunakan untuk merename directory ataupun file ya teman-teman. Nah, MV juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Nah, di sini teman-teman bisa buka runningan Debian-nya lalu buka terminal. Nah, di sini ketika saya ls itu terdapat 3 file ya teman-teman, yaitu hi1.txt, hi2.txt, dan hi3.txt. Nah, sekarang saya akan coba merename hi1.txt ya teman-teman, yaitu dengan perintah mv hi1.txt. Lalu saya akan merubahnya menjadi replace ya teman-teman, yaitu replace, mohon maaf, txt. Lalu di sini saya akan enter. Lalu saya akan coba ls lagi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah berubah menjadi replace txt ya teman-teman, di mana hi1-nya tidak ada, berubah menjadi replace txt. Nah, untuk gambarannya itu seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa memasukkan perintah mv, lalu file yang teman-teman ingin dirubah, misal hi2, lalu txt. Lalu teman-teman ingin merubahnya menjadi apa? Seperti misal replace. Seperti ini txt ya teman-teman. Ini hanya untuk gambaran saja. Lalu bagaimana caranya untuk memindahkan file? Nah, bisa teman-teman lihat di sini ketika ls itu terdapat dokumen ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba masuk ke dokumen. Enter. Di sini saya sudah berada pada dokumen ya teman-teman. Lalu saya akan membuat file baru lagi, yaitu dengan perintah touch hi5.txt. Mohon maaf, kita enter. Ini saya akan keluar terlebih dahulu. Lalu saya akan memindahkan filenya itu ke home/salsabila ya teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya? Di sini teman-teman bisa mv dokumen atau file yang ingin teman-teman pindahkan, lalu teman-teman bisa menggunakan slash dan file yang ingin teman-teman pindahkan, yaitu hi5.txt. Lalu teman-teman ingin memindahkannya kemana? Karena saya sudah berada pada home/salsabila dan untuk mempersingkat saya di sini titik ya teman-teman. Lalu di sini saya bisa enter. Lalu saya akan coba cek, yaitu ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah ada ya teman-teman, yaitu hi5.txt. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu perintah rm. Apa sih perintah rm? Perintah rm atau remove command itu digunakan untuk menghapus file ya teman-teman. Jadi rm itu digunakan untuk menghapus file. Sedangkan untuk menghapus directory bisa menggunakan rmdir. Dimana jika teman-teman ingin menghapus file itu teman-teman bisa menggunakan rm, tidak bisa menggunakan rmdir, dan itu berlaku sebaliknya ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat hi2.txt, hi3.txt, hi5.txt, dan replace txt ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba untuk menghapus atau meremove replace ini ya teman-teman, yaitu dengan perintah rm replace, replace .txt ya teman-teman, seperti ini. Lalu di sini teman-teman bisa enter. Lalu saya akan coba ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini replace txt-nya sudah tidak ada ya teman-teman, tersisa hi2, hi3, dan hi5 ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek pada file ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini tidak ada lagi ya teman-teman, replace txt-nya sudah terhapus. Nah, di sini saya akan coba ls.
Nah, lalu bagaimana cara untuk menghapus kedua ini ya teman-teman, yaitu hi2txt dan hi3txt. Nah, caranya teman-teman di sini bisa menggunakan perintah rm hi terus dikasih bintang. Ini menandakan bahwa semuanya yang berawalan hi itu akan dihapus ya teman-teman. txt seperti itu, lalu kita enter. Lalu di sini saya akan coba ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini hi2 dan hi3-nya sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, kita akan coba cek pada file. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah tidak ada ya teman-teman untuk hi2 dan hi3-nya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya untuk menghapus sebuah direktori ya teman-teman? Nah, di sini teman-teman bisa lihat di file. Saya memiliki direktori jambu. Nah, pada CLI ini saya akan coba untuk menghapus sebuah direktori jambu ya, teman-teman. Nah, perlu diingat teman-teman, jika ingin menghapus direktori, teman-teman itu menggunakan rmdir ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa memasukkan perintah rmdir. Yang saya mau hapus adalah jambu. Lalu di sini teman-teman bisa enter. Nah, di sini saya akan coba ls. Nah, bisa teman-teman lihat direktori jambu atau file jambunya itu sudah tidak ada ya teman-teman di sini. Nah, sekarang saya akan coba buktikan di file. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah tidak ada ya teman-teman direktori jambunya. Nah, di sini saya akan coba untuk menghapus dir 4 ya teman-teman. Nah, di sini ada dir 4 ya teman-teman. Cara untuk menghapus direktori itu teman-teman harus menggunakan perintah rmdir dir 4. Lalu teman-teman bisa enter. Nah, di sini violet ya teman-teman atau tidak bisa. Nah, teman-teman bisa lihat pada file bahwasanya di dalam dir 4 itu terdapat dir 5. Terus di dalam dir 5 itu terdapat dir 6. Jadi, kita tidak bisa langsung menghapusnya. Jadi, kita bisa melakukannya secara bertahap ya, teman-teman. Jadi, untuk menghapusnya, teman-teman itu harus dari dir 6 terlebih dahulu ya, teman-teman, yaitu enter. Lalu, di sini saya akan coba ls dir 4. Nah, bisa teman-teman lihat di dir 4 itu terdapat dir 5 ya, teman-teman. Nah, sekarang kita cek pada dir 5, apakah masih ada dir 6? Nah, bisa teman-teman lihat jika di ls dir 5 itu tidak ada file ya teman-teman, atau tidak ada dir 6 karena dir 6-nya itu sudah terhapus. Jadi, untuk menghapus dir 4 dan dir 5 itu secara bertahap ya teman-teman, yaitu dengan perintah rmdir dir 1, mohon maaf, dir 4/dir 5. Enter. Lalu kita akan memasukkan perintah lagi yaitu rmdir dir 4. Di sini teman-teman enter. Lalu jika sudah, teman-teman bisa ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini dir 4 itu sudah tidak ada ya teman-teman, atau sudah terhapus. Lalu kita akan coba cek pada file. Nah, bisa teman-teman lihat dir 4-nya juga sudah terhapus ya teman-teman. Nah, untuk materi pada bab 9 hanya itu saja ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.